Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Asnafadia dengan NIM 1030 124300009 dari kelas IF 4812 akan menyelesaikan tugas CLO 314. Di sini soal yang pertama itu diberikan sebuah fungsi skalar f(x, y) sama dengan x kuadrat min 3y kuadrat dan titik P 1,2. Kemudian yang pertama kita diminta untuk menghitung vektor gradien dari fungsi f. Vektor gradien itu kan seperti ini, fx turunan parsial terhadap x i plus turunan parsial terhadap y c. Nah, turunan parsial terhadap x itu adalah 2x, turunan parsial terhadap y itu adalah min 6y, maka vektor gradiennya itu adalah 2xi min 6yj. Kemudian yang B, kita diminta untuk menentukan nilai gradien di titik P. Nilai gradien di titik P berarti vektor gradien f di titik P itu 1,2 itu sama dengan 2 dikali 1 i dikurang 6 dikali y nya itu 2 j sama dengan 2i min 12j, atau bisa juga ditulis sebagai seperti ini, 2, min 12. Oke, kita lanjut ke yang C. Hitung turunan berarah DUF di titik P berarti ya, dimana dengan vektor U itu adalah vektor yang searah dengan vektor A, yaitu 3,4. Oke, di sini vektor U itu adalah vektor yang searah dengan vektor A 3,4. Vektor U ini adalah sebuah vektor satuan, di mana vektor satuan itu berarti panjang vektornya itu sama dengan 1. Nah, jadi nggak serta-merta vektor U itu isinya adalah vektor A itu sendiri. Jadi kita perlu, ini kalau kita lihat vektor A ini panjangnya ini tidak akan sama dengan 1. Panjang vektor A itu adalah akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat itu sama dengan akar 5 kuadrat Pitagoras ya, jadi sama dengan 5. Nah, vektor U itu vektor satuan kan, berarti vektor A dibagi dengan panjang vektornya sama dengan 3,4 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 3/5,4/5. Kemudian kita sudah dapat vektor satuan dalam arah A-nya. Sekarang tinggal Masya Allah. Turunan berarahnya itu f p sama dengan dia sama dengan f u x, y sama dengan vektor gradien f x, y dikalikan dengan vektor u. Nah, di sini langsung aja kita masukin vektor gradien f untuk di titik 1,2. Itu tadi kita punya jadi gini, sama dengan vektor gradien f 1,2 dikalikan u vektor u itu sama dengan vektor gradien nilainya ini berarti tadi itu adalah 2, min 12 ya. Jadi 2, min 12 dikali dengan 3/5,4/5.
sama dengan ini dot produk, berarti 2 dikali 3/5 ditambah min 12 dikali 4/5, hasilnya adalah 6/5 dikurang 48/5 sama dengan min 42/5. Ini untuk yang D itu pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum. Terus nilai maksnya berapa? Nah, turunan berarah tadi itu kan seperti ini, DUF di titik P, gini dulu aja deh, X, Y itu sama dengan norm dari vektor gradien F dikalikan dengan vektor U, vektor satuan, kali cos theta. Nah, turunan berarah ini akan bernilai maksimum ketika apa? Di sini kan ada variabel cos. Di sini kan ada cos theta nih maksudnya. Nah, dia ini cos theta ini bernilai maksimum tuh pada saat cos theta itu maksimum saat nilainya sama dengan 1 kan. Si cos theta-nya ini nilainya sama dengan 1, berarti cos theta sama dengan 1. Theta-nya berapa? Theta-nya itu adalah 0 derajat. Nah, dari sini kita tahu theta ini kan adalah sudut antara vektor gradien dengan vektor satuannya. Kalau misalkan 0 derajat berarti vektor gradien searah dengan vektor U. Nah, karena dia searah dengan vektor U, berarti di sini gimana ya? Jadi dia ini, si U-nya ini vektor gradien searah U, berarti juga vektor U searah si vektor gradien ya, searah si vektor gradien. Berarti dari sini kita dapat kesimpulan arah mana turunan berarah ini di titik P bernilai maksimum. Jadi nanti si DU FP-nya akan maksimum saat arahnya atau vektor U itu searah dengan vektor gradien di titik P atau 1,2, yaitu searah dengan 2,-12. Nah, turunan berarah ini akan maksimum saat arahnya si U ini searah dengan vektor gradien P. Tapi karena lagi-lagi vektor gradien P-nya ini panjangnya tidak sama dengan 1, maka perlu kita bagi dulu dengan panjang vektor si gradiennya. Berarti U itu sama dengan 2,-12 dibagi dengan akar 4 plus 144. Ini 2 kuadrat ditambah min 12 dikuadratkan. Hasilnya itu adalah seper akar 148 dikali 2,-12 sama dengan seper 2 akar 37. 1 akar 148 itu sama dengan 2 akar 37. Berarti dikali 2,-12 itu hasilnya adalah seper akar 37, min 6 per akar 37. Ya, min 12 sama 2 dibagi 2 min 6. Nah, ini untuk vektor U-nya. Nilai maksimumnya itu gimana? Nilai maksimumnya itu diambil dari sini. Berarti tadi DU F 1,2 itu sama dengan norm vektor gradien 1,2 aja. Kenapa? Karena norm U ini tuh sama dengan 1, cos theta juga bernilai 1 sama dengan, berarti ini tadi kita udah hitung ya sebenarnya.
norm vektor gradien itu hasilnya adalah akar 148 atau sama dengan 2 akar 37. Nah, itu untuk yang D. Kita lanjut ke yang E-nya. Nah, untuk yang E itu untuk yang E itu kita diminta untuk menentukan arah vektor unit V di mana turunan berarahnya itu DUF P, di titik P itu sama dengan 0. Jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Oke. Nah, di sini turunan berarahnya ini sama dengan 0. Di titik P sama dengan 0. Berarti kita punya DUF 1,2 sama dengan 0. Kita pakai rumus yang ini Fx 1,2 dikali dengan V1 ditambah Fy 1,2 dikali V2 sama dengan 0. Kita tadi punya Fx itu adalah 2x. Berarti kalau diinputkan titiknya 1,2 berarti 2 kali 1 V1 ditambah Fy-nya itu tadi min 6, Y-nya itu sekarang 2, V2 sama dengan 0. Berarti 2V1 dikurang 12V2 sama dengan 0. 2V1 sama dengan 12V2. Nah, V1 sama dengan 6V2. Nah, karena si V ini adalah vektor unit, vektor satuan, jadi panjangnya itu adalah V1 kuadrat tambah V2 kuadrat sama dengan 1. Nah, dari sini tinggal kita kuadratin V1 kuadrat tambah V2 kuadrat, ini akarnya hilang, 1 dikuadratin 1. Kemudian V1 itu kita punya di sini dari persamaan yang si A, itu V1 itu adalah 6V2, 6V2 dikuadratkan tambah V2 kuadrat sama dengan 1. 6 dikuadratkan itu 36, V2 kuadrat plus V2 kuadrat sama dengan 1. Berarti 37V2 kuadrat sama dengan 1. V2 kuadratnya itu sama dengan 1/37. V2-nya seper akar 37. Kita ambil yang positifnya saja. Kemudian di sini balik lagi V1-nya berarti 6 dikali seper akar 37 berarti 6 per akar 37. Nah, itu untuk V1 V2-nya berarti si arah vektor unit V-nya itu searah dengan 6 per akar 37, 1 per akar 37. Ups. Nah. Oke. Makna geometrisnya seperti apa? Jadi si rumusnya ini kan berarti anggaplah sama aja vektor gradien di 1,2 itu dikali vektor V dikali cos theta itu hasilnya kan sama dengan 0. Nah, hasil sama dengan 0 berarti di sini kita lihat aja dari cos theta-nya. Cos theta bernilai 0 itu ketika theta-nya sama dengan 90 derajat. Nah, berarti theta itu kan sudut diantara ini kan, sudut antara vektor gradien dengan vektor unit V ini kan. Berarti kalau seperti itu dia kayak gini nih, vektor gradien, anggaplah seperti ini. Vektor gradien ini vektor si V-nya. Nah, sudutnya 90 derajat kan. Jadi kesimpulannya secara makna geometrisnya seperti apa? Jadi vektor gradien dan vektor V ini saling tegak lurus. Nah, karena saling tegak lurus maka ini bukan D tapi dV ya, sorry ini dV, ini juga dV. Nah, berarti si turunan berarahnya dV F di titik P dia bernilai 0 ketika
kita si vektor V-nya ini bergerak secara tegak lurus terhadap vektor gradien di titik P gitu, yaitu pada arah kontur dari si fungsi tersebut. Baik, kita lanjut saja ke yang nomor 2. Itu diberikan fungsi fx, y itu sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat. Pertama kita diminta untuk menghitung turunan parsial pertamanya, fx dan fy-nya. Jadi turunan parsial terhadap x itu adalah 3x kuadrat min turunan dari 3x itu adalah 3. Kemudian turunan parsial y itu sama dengan 2y. Nah, kemudian kita diminta juga untuk menentukan titik-titik. Yang B itu bukan hitung turunan parsial kedua ya, tapi hitung bukan hitung. Yang B itu tentukan titik-titik stasioner dari fx, y fungsi dari fungsi. Nah, oke. Jadi kita diminta menentukan titik-titik stasioner. Titik-titik stasioner itu adalah dia terjadi saat si turunan pertamanya, turunan parsial terhadap x pertama sama dengan 0, turunan parsial pertama terhadap y itu sama dengan 0. Maka dari sini kita dapat seperti ini, 3x kuadrat min 3 sama dengan 0, 3x kuadrat sama dengan 3, x kuadrat sama dengan 1, x sama dengan plus minus 1. Kemudian F-nya ini berarti 2y sama dengan 0, y sama dengan 0. Maka titik stasionernya itu adalah 1,0 dan min 1,0. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke yang C. Yang C itu turunan parsial ini fxx, fyy, dan fxy. Kita disuruh mencari ketiga ini. Pertama dari fxx dulu, itu kan sebelumnya kita punya fx, x, y itu sama dengan 3x kuadrat min 3. Si fy-nya si fy-nya x, y itu sama dengan 2y. Nah, fxx-nya x, y sama dengan, jadi dari turunan parsial pertama yang terhadap x diturunkan lagi terhadap x lagi, berarti 6x. Kemudian fy-nya berarti dari sini nih, dari turunan parsial pertama terhadap y, kita turunin lagi terhadap y, itu sama dengan 2. Untuk fxy-nya berarti dari fx kita turunin terhadap y. Terhadap y kan sama dengan 0 nih, nggak ada yang mengandur unsur y kan, jadi sama dengan 0. Sama juga dengan fyx nanti. Nah, kemudian ini untuk yang C. Untuk yang D itu, ini saya hapus dulu. Yang D, kita diminta untuk menguji titik stasioner. Apakah dia minimum lokal, min or max lokal, atau malah pelana ya. Jadi tadi kita punya titik stasioner itu 1,0 dan min 1,0. Oke. Cara pengujiannya seperti apa? Cara pengujiannya itu kita pakai diskriminan D. Rumusnya seperti ini. fxx, fxy, fyx, fyy. Nah, tadi kita punya fxx-nya itu adalah 6x, fxy dan fyx itu 0, fyy-nya adalah 2. Ini hasil diskriminannya D sama dengan 12x. Oke. Nah,
kita cek di masing-masing titiknya. Untuk titik 1,0 B-nya akan 12 itu lebih dari 0. Dan fxx-nya ini berarti fxx sama dengan 6 kali 1 sama dengan 6, lebih dari 0 juga. Kalau D-nya lebih dari 0 dan fxx-nya lebih dari 0, maka di titik ini itu minimum lokal. Nah, untuk titik min 1,0 gimana? Berarti diskriminannya itu 12 dikali min 1 sama dengan min 12 itu kurang dari 0. Kalau udah diskriminannya kurang dari 0, ini berarti titik min 1,0 itu adalah titik pelana. Oke, nah di sini udah tahu ya, di 1,0 itu dia minimum lokal, sementara di min 1,0 itu dia titik pelana. Itu untuk yang D. Kita lanjut ke yang E. Untuk yang E-nya itu tadi kan ada minimum lokal kan. Nah, di sini kita diminta kalau misalkan ada titik max atau min lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Jadi minimum lokal yang tadi 1,0 itu termasuk minimum global juga atau tidak. Nah, tadi kita punya titik min lokal itu sama dengan 1, di 1,0 kan. Nah, kita perlu ngecek di titik ini dia juga minimum global atau tidak. Nah, cara pengecekannya seperti apa? Caranya kita kembalikan dulu ke sini nih, ke fungsi utama kita. Fungsi utama kita kan ini ada x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat. Fungsi ini tuh pada bagian si x-nya ini kan x pangkat 3 min 3x. Kalau dilihat domainnya ya, dia ini akan apa ya bilangnya ya, dia kan x pangkat 3 nih. Jadi dia ini tidak terbatas mau dia nanti grafiknya ke bawah atau ke atas, karena dia derajatnya ganjil kan, bukan derajat genap. Kalau derajat genap itu kan mau plus, mau positif, mau negatif, ketika dikuadratkan itu hasilnya akan selalu positif kan. Sementara kalau yang pangkatnya ganjil, dia tidak akan selalu positif, bisa aja dia positif, bisa aja dia negatif gitu. Jadi dia ini fungsinya, dia membuat fungsi jadi tak terbatas. Kemudian pada bagian y kuadrat ini tuh, nah y kuadrat ini apapun domainnya selalu bilang real, tapi hasil akhirnya itu akan selalu bernilai positif. Dia akan selalu menghasilkan lebih dari sama dengan 0. Dia akan menuju tak hingga saat y-nya mendekati plus minus tak hingga gitu. Jadi range ini domainnya, terus ini hasilnya akan tak hingga kalau si y-nya ini plus minus tak hingga gitu. Nah, berarti kita punya kesimpulan nih, karena pada fungsi utamanya ada hal yang menyebabkan fungsi tersebut menjadi tidak terbatas gitu. Jadi kayak nggak ada limitnya. Ya bisa dilihat ini, domainnya kan seluruh bilangan real. Dia menghasilkan seluruh bilangan real juga, tak terbatas juga. Kalau yang ini, dia menghasilkannya selalu lebih dari sama dengan 0 gitu. Dia selalu menghasilkan nilai positif. Nah, berarti kita bisa simpulin bahwa titik 1,0 ini dia ini hanya berlaku sebagai minimum lokal, tetapi dia tidak berlaku sebagai minimum global. Oke? Kalau minimum global tuh berarti kan harus semua-muanya gitu kan. Nah, karena kenapa? Karena kemungkinan
mungkin saja kemungkinan nih ada jangan deh, kita pakai kemungkinan terdapat X, Y, bisa aja sih tadi ya, biar lebih gampang ya. Kemungkinan ada X, Y elemen bilangan real kuadrat kali ya, dikuadratkan gitu. R2 sedemikian sehingga dia menyebabkan si fx, y ini nilainya kurang dari f1,0. Jadi ada satu titik lah dimana dia bisa nyebabin fungsi ini tuh nanti nilainya tuh jadi lebih kecil ketika daripada di titik 1,0 gitu. Yang mana tadi titik 1,0 itu adalah minimum lokal. Kemudian ada nih satu lagi titik yang ternyata ketika disubstitusikan ke fungsi, ternyata nilainya lebih kecil daripada fungsi ketika disubstitusikan titik 1,0. Nah, itu kan berarti 1,0 ini bukanlah minimum global, dia hanya minimum lokal begitu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.